Soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Simple loh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama kita minta ampun dulu sama Allah Ta'ala. Rabbighfirli. Ya Allah ampuni aku. Kenapa kita minta ampun dulu, nggak minta ampun sama orang tua? Rahasianya di situ. Karena kalau yang berdoa itu masih banyak dosa ya, doanya susah kabul. Ya, doanya susah kabul. Karena itu kita kalau mau doakan disuruh bismillah, alhamdulillah, sholawat, istighfar. Itu penghantar dulu. Minimal itu bersihkan kotoran kita. Udah bersih, baru pengajuan proposal. Kan begitu ya. Nama baik diajukan, dibersihkan dulu, baru minta. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya. Dan juga ampunilah kedua orang tuaku. Dan ketika kita bicara wali walidayya, jangan diniatkan ayah ibu. Rugi. Wali walidayya niatkan ke atas. Ayahnya ayah, ya, ibunya ayah, ya kan ya. Kemudian kakeknya ayah, neneknya ayah, terus ke atas. Ibu, ayahnya ibu, ya, ibunya ibu, kakeknya ibu, neneknya ibu, terus ke atas. Kemudian mertua. Nah, mertuamu kan juga orang tuamu. Nih kadang nih ada orang suka beda-bedakan. Dia kan mertua saya. Seakan-akan tuh mertua beda sama orang tua. Nih banyak nih mas-mas kurang ajar nih. Ya, mas-mas kurang ajar nih yang anggap kalau ibu mertua itu bukan siapa-siapa. Naudzubillah min dzalik. Kamu modal paling berapa toh mas kawin mahar dulu berapa? Enggak ya. Mahar cuman 1 juta, mahar 2 juta dikasih manusia lengkap dengan semua penderitaan yang kamu timbulkan atasnya. Betul kan ya? Kamu timbulkan atasnya. Ibu mertuamu, bapak mertuamu dengan bangga, ini menantu saya, PN anakku, Masya Allah. Anak kamu sama bank syariah baru mau beli mobil syaratmu nggak lengkap ditolak, betul ya? Padahal kamu kamu bayar ditolak. Sama mertuamu syarat kurang lengkap diterima, anak ekon ngepek, Masya Allah. Orangnya ketawa di atas ya. Ibu-ibu, betul enggak mas? Luar biasa baiknya orang tuamu nih, mertua baiknya luar biasa. PN anakku, Masya Allah, ambil nih. Bahkan kita dibiayai loh, nikah aja dibiayai, dibelani diutang-utang no kok. Diutangkan sana, utangkan sini biar kamu bisa menikah. Terus ngakoni orang tua kok nggak mau. Makanya niat Rabbighfirli wali walidayya itu selain orang tua kandung, juga orang tua pasangan hidup kita. Kalau kita suami ya orang tuanya istri, kalau istri ya orang tuanya suami. Ke atas semua, doakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar niatnya, semakin besar pahalanya. Makanya bedanya doanya orang yang punya ilmu sama doanya orang yang kurang ilmu di situ. Yang kurang ilmu cuman bapak ibunya tok mentok selesai. Nah yang punya ilmu ternyata dus ke atas ya. Nah yang di atas sana kaget. Simbah urutan ke-8. Rabbighfirli wali walidayya. Bleng di alam kuburnya. Ada kiriman ganjaran. Dari mana? Putu nomor 8. Cucu urutan ke-8. Oh tenar di alam langit tenar ini, cucu ini tenar nih, simbah-simbahnya bangga. Wah putuku Masya Allah, putuku Masya Allah. Begitu jenengan pindah ke sana disambut, nah ya, begitu pindah ya disambut. Semua kakek nenek marah nih kabeh. Jangan bingung kuburan, jangan bingung barzah. Tak kancani, malaikat tak depi, selesai masalah. Oh iya, simbah gitu loh ya. Lah awakmu kadang ya aneh kok. Kirim dongo aja untuk orang tua beratnya luar biasa. Doakan kakek nenek tidak pernah. Ya begitu pindah kata simbah urusono dewi. Pak itu cucunya orang kenal. Gak kenal saya. Ya enggak kenal. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan anak soleh tapi anak salah. Anak soleh waladun salihun yad'ulah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Siap kita semangat mendoakan orang tua? Nah, rahasianya apa orang yang mau doakan orang tua? Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia yang belum lama ini hallnya. Kurang lebih kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu ya, persisnya saya lupa. Itu hallnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Seorang ulama yang soleh, zahid, zuhudnya luar biasa. Kekeramatannya
Silahkan tanya sama orang-orang. Orang-orang udah bicara keramatnya ya. Kemudian kehebatan ilmunya, Masya Allah. Ilmunya juga luar biasa. Waktu saya ketemu, alhamdulillah saya ini bejo, ketemu wong soleh. Jadi kamu kalau lihat saya, jangan lihat saya. Saya yang tahu ditonton Habib Novel sapa ya? Oh ya, Habib izinkan apa? Aku ingin lihat wajah orang-orang soleh. Lihat lewat wajahmu. Tak deleng sak jam, mulia. Dideleng sak jam kan ya kesel aku ya. Habib jangan bergerak ya, saya mau lihat 1 jam. Saya mau menghayati orang-orang soleh yang pernah Habib lihat. Ya enak kamu yang menghayati lah, saya yang dihayati nih. Kan susah gitu. Maksudnya kalau ketemu sama orang-orang yang pernah ketemu orang soleh, niatnya itu orang punya ilmu lain. Begitu lihat tuh niatnya, niat melihat, wah ini pasti pernah melihat wajahnya orang soleh ini. Tak sawangi terus. Mau barokah yang nempel, biar juga nempel ke saya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang ada orang yang dengar kalimat saya seperti ini, mungkin ada yang nyinyir, mungkin ada yang mencibir, mungkin ada yang nggak percaya. Masa lihat wajahnya orang kok bisa ketularan kesolehannya orang yang pernah dilihat? Mana mungkin? Nah, Masya Allah. Bicara mana mungkin kita jelaskan lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda dalam sebuah hadis sahih, tuba. Sungguh beruntung orang yang melihat aku. Ya. Dan orang yang melihat orang yang pernah lihat aku. Dan orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi sahabat sama tabi'in. Sungguh beruntung sahabat. Sungguh beruntung tabi'in. Lanjutkan sama Nabi. Sungguh beruntung para tabi'in. Gara-gara apa? Sahabat niat Nabi. Tabi'in lihat sahabat, tabi'in lihat para tabi'in. Gara-gara lihat. Emang gara-gara lihat sahabatnya? Bukan. Sahabat memang orang mulia. Bukan gara-gara lihat sahabatnya. Tapi gara-gara sahabat ini pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu dalam kebaikan. Sama juga keburukan nular dulur. Percaya enggak? Jadi kamu kalau habis lihat yang enggak enak itu. Terus wajahmu dilihat sama orang, itu orangnya lihat kamu bisa ketularan gak enak. Mau bukti? Mau bukti? Virus corona. Virus corona. Ada orang kok habis deket-deket sama orang yang kena virus corona. Paham ya? Judulnya apa itu? Suspek itu. Dia pernah deket sama orang kena virus corona. Begitu mau ketemu kamu, wajib diteliti dulu nih orang ini. Dia terinfeksi atau tidak nih. Kalau terinfeksi, walaupun kamu tidak ketemu sama orang awal yang kena virus corona, benar ya? Kena sama orang yang kedua, sama itu. Begitu kesenggol, kena awakmu. Kesenggol dengan cara yang dipahami oleh orang yang kena virus corona. Karena Anda jangan sampai kena. Ya, insya Allah enggak kena. Dan enggak usah mikir. Kena ya nasib, gitu aja kok repot. Nah itu ya, insya Allah enggak kena, insya Allah semua selamat. Betul kan ya? Tapi kalau kena ujian ya sudah, itu bagian yang harus dijalani. Insya Allah semuanya sehat, amin. Ya, jangan senang kalau ada orang kena musibah. Ada orang kena musibah tambah senang. Ben ngerasake, ben ngerti rasane. Biar tahu tuh seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh kita merasa senang dengan orang yang menderita, enggak boleh. Justru kita mintakan sama Allah, ya biar diberi kesehatan, terus iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menutup kemungkinan di antara korban-korban itu adalah saudara-saudara seagama seiman, ya, seagama seiman. Minimal sama-sama umat manusia, sama-sama umat manusia. Enggak boleh kita mendoakan yang jelek-jelek pada orang lain, doakan yang baik-baik. Lanjut boleh? Jadi kalau kita lihat yang baik, bisa ketularan baiknya. Betul seperti itu? Nah, saya pernah lihat Habib Ali bin Ja'far al-Idrus. Malam ini saya ngomong begini sambil saya bayangkan wajah beliau. Ya, sambil bayangkan wajah beliau. Sebelum saya pulang, itu dititipi pesan. Amanat ini. Makanya saya sampaikan malam hari ini. Sampaikan ke orang-orang. Sampaikan ke orang-orang. Mereka itu mengira bahwasanya bencana musibah yang terjadi di mana-mana karena banyaknya maksiat-maksiat yang namanya judi, zina dan semisalnya. Manusia mengira seperti itu. Betul memang yang namanya judi, zina, mabuk itu maksiat-maksiat besar yang bisa menimbulkan bencana. Tapi Habib Ali bin Ja'far al-Idrus radhiyallahu anhu punya pendapat yang luar biasa.
Beliau mengatakan ada satu maksiat yang sebetulnya maksiat inilah penyebab bencana di muka bumi terjadi di mana-mana. Karena kalau zina enggak di setiap tempat ada zina. Mabuk enggak di setiap tempat ada mabuk. Judi enggak di setiap tempat ada judi. Tapi kalau yang satu ini hampir di setiap rumah ada pelakunya. Saya sempat kaget loh. Maksiat apa yang di setiap rumah ada pelakunya dan dosa gede. Dosa yang besarnya luar biasa. Maka Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia mengatakan dosa itu namanya adalah anak durhaka kepada orang tua. Di setiap rumah ada hampir setiap rumah ada anak durhaka pada orang tua. Saya masih ingat Habib Ali bin Ja'far mengatakan pada saya, dulu saya masih kecil nggak berani lihat wajah ayah saya, ibu saya. Kalau ngomong tuh nggak berani lihat, mendeleng nggak berani, mesti nunduk. Ya bu, ya nggak berani lihat. Kecuali disuruh lihat gitu muka itu. Kalau enggak nunduk itu. Ta'zim pada orang tua dulu. Sekarang anak nantang sama anaknya. Apa pak? Apa? Bapaknya ditantang. Ibunya dipendeli. Dimarahin sama ibunya dipendeli. Sama nahan emosi. Ngejak perang ibuke. Mana wujud menungso ki yo ono, awakmu yo tahu. Jangan nuduh orang lain, kita mungkin enggak sadar pernah, betul kan ya? Gak sadar pernah entah sama ibu kandung atau ibu mertua, ayah kandung atau ayah mertua. Karena durhaka pada mertua sama dengan durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Lihat wajahnya orang tua kata Habib Ali, tundukkan pandangan. Sekarang enggak, anak pada lihat melotot sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang melihat wajah orang tua dengan pandangan tajam melotot itu anak durhaka. Sekarang banyak anak yang dipanggil orang tuanya pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Fulan, pura-pura nggak dengar. Disamperin sama ibunya, nak, apa sih mama ini? Risih, reseh, apalagi namanya itu? Berisik, apalagi? Bribeni, ya, ruwet, cerewet, dan lain sebagainya. Pura-pura nggak dengar, kemudian setelah disamperin, komentar negatif. Anak durhaka. Ada lagi yang dipanggil sama orang tuanya jalan sambil lalu kemudian nutup pintu kamar dengan membanting. Brang! Itu anak durhaka. Tapi ada yang mengatakan, Beb, itu kan durhakanya remaja. Yang dewasa, dewasa lebih ngeri. Masya Allah. Ibunya telepon, nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Jawabannya, Bu, malu aku sama istriku, Bu. Masa ibu ini tiap hari ngomongnya pinjam uang. Malu aku sama istriku, Bu. Ini bisa merusak rumah tanggaku, Bu. Kali ini, Bu, maaf, Bu, aku tidak akan pinjami kamu uang. Neraka. Anak modelnya gini rokok, ceton rokoknya gak tobat. Nerakanya jelas kalau enggak tobat, mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kedatangan istri disambut, oh sayang, my love. Bojo, mbok teko, ibunya teko, duh masalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak durhaka nih, anak durhaka. Yang begini ini hampir di setiap rumah ada. Kasusnya beda. Hampir, enggak semua tapi hampir. Itulah yang menyebabkan bencana di mana-mana. Kata Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Makanya malam hari ini, yuk kita rubah diri kita. Ya, rubah diri kita. Karena bakti sama orang tua itu seberat apapun, balasannya setimpal. Saya mau nanya nih, kamu kerja 12 jam, tapi satu hari digaji 2 miliar, mau tidak? Kerja 12 jam dalam satu hari, tapi digaji 12 miliar, mau tidak? Jujur itu. Jujur, mau tidak? Mau kan? Ya, tapi enggak nanya kerjaannya apa dulu. Ya, kalau ternyata kerjaannya berat kamu bisa melakukan, mau atau enggak mau? Mau. Ada orang mencibir, kerja seperti itu kan berat. Kamu jawab toh ya, oh memang berat, tapi gajinya 12 miliar. Orang langsung, aku yo gelem kan begitu ya. Aku juga mau, begitu tahu gajinya, maka yang berat itu terasa ringan. Betul. Nah ini zaman sekarang, yang namanya bakti sama orang tua itu gajinya unlimited. Gajinya unlimited. Ngono kok jek sambat. Aku gak kuat, aku sabar mbek mbokku. Gak kuat aku sabar sama si mbok, gak kuat sabar sama bapak, gak kuat aku, suka kuat aku. Pilih minggat, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Memang untuk bakti sama orang tua itu setannya, iblisnya juga pangkatnya kelas berat.
Memangsamu terus iblis kerucuk-kerucuk yang goda gitu? Enggak. Iblis yang untuk urusan durhaka, setan durhaka ini setannya pangkat-pangkat, setannya kelas berat. Karena yang goda ini akan menyebabkan orang yang enggak durhaka, orang yang durhaka tempatnya neraka. Durhaka, neraka. Salatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus, durhaka, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti sepadan enggak ini kalau kita berjuang untuk bekti? Begitu berjuang untuk bekti, Masya Allah. Setiap detik itu ganjaran, setiap detik itu pahala. Simple saja, yang gampang. Bab duit, nah ini bab duit. Alhamdulillah, saya ini walaupun gak punya duit, tapi kalau urusan duit insya Allah gampang. Yakin saya, Bu amini gak Bu amini tetap gampang, amin. Karena yang amini cuma 2 orang, yang lain diem, begitu kan ya. Maka kamu amini gak kamu amini ya insya Allah tetap gampang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW gak mungkin keliru. Nabiku gak mungkin keliru, nabimu gak mungkin keliru, Rasul kita gak mungkin keliru. Sesungguhnya Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Gitu masih ada orang yang protes, Bib, hadisnya sahih atau tidak? Oh, nasihatnya orang gak sahih aja kamu ikuti kok. Hadis dhaif kok kamu masalahkan. Hadis dhaif kalau itu anjuran untuk amal jalankan. Dah, yang simpel yang jelas sahih kan ridhollah fi ridhol walidain ya. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Lah kalau kamu doakan orang tua berarti Allah ridho. Lah kalau Allah ridho itu artinya Allah puas, Allah senang. Lah kalau Allah senang kira-kira kamu dikasih atau enggak dikasih? Aku senang aku, jala apa? Nyah, senang. Lah gak senang jaluk, buang. Gak senang kok. Ada orang mendekat tapi kamu gak suka. Kamu terima atau kamu hindari? Hindari. Ngomong ojek turu. Ya. Ngomong aku mati. Sudah surip kan ngomong mati. Ini berarti kan sebelnya luar biasa. Ini karena sudah sebel sama orang tadi. Walaupun orangnya mendekat tapi ditolak. Orang yang mendekat tapi dia durhaka sama orang tua, ya Allah juga sebel. Suhtullah fi suhtil walidain. Orang tuanya murka, Allah juga murka. Orang tuanya ridho, Allah ridho. Makanya simple. Kalau pengen duitmu gampang, ya udah. Jangan berhenti doakan orang tua. Jangan berhenti doakan orang tua. Semakin sering kamu doakan orang tuamu, maka rezekimu akan semakin lancar. Boleh saya nanya? Iya. Ini Habib Muhammad itu ibunya namanya Radhiyah binti Ali bin Syihab. Radhiyah binti Ali bin Syihab. Kemudian istri paman saya yang satu lagi, ya namanya ada Suud, ya marganya Asgaf. Banyak dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada yang namanya Fatmah binti Abdul Qadir Al-Jufri. Saya insya Allah sering kirim-kirim untuk Fatihah buat bibi-bibi saya itu kan ya. Habib Muhammad ini termasuk sama kakak-kakaknya anak yang bektinya sama ibu bapaknya luar biasa. Habib Muhammad nih, Masya Allah. Ini kalau saya terus-teruskan ini gelundung di sini kan repot abot ya. Nangis nanti gelundung kan berat. Ini ibunya meninggal, beliau lagi perjalanan ke Purwodadi kalau nggak salah. Beliau lagi berjalan dakwah ke Purwodadi, ibunya meninggal dan minta restu ibunya dulu, saya mau berangkat Purwodadi tinggal apa? Berangkat gitu ya. Ibunya itu di kamar berapa tahun, Bib? Puluhan tahun, bukan belasan, puluhan tahun di kamar. Ibunya Habib Muhammad di kamar puluhan tahun. Anaknya yang ngerawat betulan. Kamarnya dibuat kayak kamar hotel, padahal Habib Muhammad kamarnya elek. Mau ngerti aku. Kamarnya jelek dibanding kamar ibunya loh ya. Kamar ibunya bagusnya luar biasa. Kemudian kasih parabola khusus Mekah. Jadi ibunya tiap hari lihat Mekah, asyik, senyum gitu. Seperti itu. Bejo. Ini dulu punyanya motor, sekarang mobilnya ganti lagi. Omah yon duwe, awak tambah lemu. Masya Allah. Makmur ya, artinya makmur, bahagia. Gampang semua urusannya. Urusannya gampang. Pokoknya kalau kita sama orang tua tuh nanti oke. Urusan kita blek. Oke, nggak ada yang ngeruat, nggak ada yang ngeruat, gampang semuanya, ceken. Nah sekarang kamu kalau hidupmu ruwet, sama orang tuamu gimana? Susah kakek ngomong semikiro dewi.
Cek toh sama orang tuamu gimana. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, maaf saya lepas pakai bahasa campur-campur, bahasa Jawa, bahasa anak muda Jawa ya. Ya bahasa gaul, kecekelnya ini biar semakin masuk ke hati. Karena kalau saya pakai bahasa yang khusyuk-khusyuan, coba saudara-saudara dicek hubungan masing-masing dengan orang tuanya. Suara klebu. Betul ya? Enggak klek. Tapi cek awakmu dicek no ya. Itu langsung mak klek gitu ya. Klek kenapa? Kalau bicara sama orang ugal-ugalan bahasanya harus ugal-ugalan. Sesama orang ugal-ugalan harus paham. Ngobrol sama supir bahasa sopir. Ngobrol sama abang becak bahasa abang becak. Ngobrol sama dosen yo gaya dikit. Ya menurut fulan Pak dalam bukunya ini dosen. Ya, kalau awakmu yo ceken dulu, ngono ya. Selesai. Enggak usah dah kamu cek. Cek hubungan kita masing-masing sama orang tua seperti apa. Semakin kita baik, semakin gampang itu urusan. Saya enggak ngatakan enggak ada masalah loh ya. Masalah itu selalu ada walaupun dia tidak ada. Karena masalah yang ada sebetulnya tidak ada. Karena setiap masalah sudah ada solusi. Masalah solusi, berarti masalahnya ada enggak? Enggak ada, tapi kita melihatnya itu ada, maka saya nggak mau lihat masalah ada, saya lihat solusi. Saya nggak mau lihat masalah. Lihat masalah buat pusing, lihat solusi buat semangat, betul? Makanya kalau ada masalah nggak usah dilihat, yang dilihat solusi. Mesti jawab. Nah itu masalahnya Bib, solusinya nggak ada. Wong ngeyel. Itu masalahnya Bib, solusinya nggak ada. Nah itulah masalahmu. Kamu nggak bisa melihat solusi. Yang kamu lihat selalu masalah. Yakin sama Allah. Kalau ada masalah berarti dalamnya sudah ada solusi. Ikhwani rahimakumullah. Masalah datang. Kalau kita sama orang tua oke, beres sendiri kok. Wes toh, gak usah mikir. Jaminan itu, beres sendiri. Caranya saya nggak tahu. Jangan tanya saya caranya, karena Allah nggak pernah ngasih tahu caranya. Ngirim rezeki nggak pernah. Caranya kita kerja dikasih tahu, kerja yang jujur, betul ya? Cari yang halal, caranya kita kerja. Caranya Allah datangkan rezeki ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah menyelesaikan masalah kita ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak masuk akal tiba-tiba selesai. Asal kita bekti sama orang tua. Contoh Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Wah ini seru ini. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dikasih ujian sama Allah gak sembarangan loh. Abot loh bu. Tidak pernah menikah. Tidak pernah disentuh manusia alias pria, tiba-tiba hamil. Padahal ini wanita yang dikenal paling soleh, paling solihah sak kampung. Wanita terbaik satu kampung, ibunya orang baik-baik, kakeknya orang baik-baik. Tiba-tiba perempuan yang baik-baik ini meteng. Hamil, geger atau enggak geger? Geger. Itu masalah yang luar biasa untuk perempuan, betul ya bu ya? Betul enggak bu? Bu? Betul enggak bu? Hamil tanpa suami masalah enggak bu? Masalah ya bu ya? Apalagi kalau suaminya enggak mau ngakoni kalau menghamili. Dia bukan janinku. Masya Allah. Bojo gak gelem ngakoni. Ini masalahnya luar biasa. Nah ini Sayyidatuna Maryam hamil. Enggak pakai menikah, enggak pakai disentuh manusia. Enggak ada proses dari manusia. Karena kalau disentuh manusia mungkin bayi tabung dan lain sebagainya. Enggak, tidak disentuh manusia, hamil. Sampai mengatakan, wah ini kalau saya mati dulu lebih bagus. Mitu qabla hadza. Kalau sebelum ini aku udah meninggal duluan enggak kena masalah ini lebih bagus. Atau aku enggak dikenal orang lebih bagus. Saking beratnya ya beban yang ditemui oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Beban apa? Beban namanya hancur memikirkan nama orang tuanya hancur. Aku anak bekti, aku pengen orang tuaku namanya baik, tapi ini nama orang tuaku hancur karena aku sedih karena itu. Allah kasih solusi. Solusinya gak masuk akal. Solusinya gak masuk akal. Udah kamu tanya aja sama bayinya. Bayi ini iso ngomong. Iso ngomong. Aneh atau enggak aneh itu? Masuk akal enggak? Enggak. Lah ini solusi yang Allah berikan untuk anak yang bekti sama orang tua. Solusinya enggak masuk akal. Makanya kalau kita punya masalah, kita punya bekti sama orang tua, senyum saja. Ada orang mengatakan, piye ki carane? Oh gak eruh. Lah terus nanti gimana? Wallahu a'lam.
Lah terus nanti tenang, menurut pengalaman dan menurut berbagai riwayat, orang bakti sama orang tua selalu selamat. Jadi kalau masalah begini tingkatkan bakti sama orang tua, beres-beres. Yang bilangnya siapa? Habib Novel. Kamu jangan belajar sama dia. Kenapa? Dia itu Habib, putu Nabi, pantas ngono. Lawakmu sopo? Jawaban podo, aku ya putu Nabi Adam. Selesai masalah. Ngono kok ya. Beda Nabi saja, ya kan ya? Aku ya putunya Nabi Adam alaihi salam gitu. Jangan sampai gara-gara yang ini Habib, memang betul cucu Nabi SAW adalah mulianya luar biasa. Jangan sampai dijadikan alasan setan. Semua yang berkaitan dengan Habib itu karena dia Habib, makanya beres. Lah kamu siapa? Siapa? Aku ya putunya Nabi Adam. Biar setannya keok ya. Setannya lenyap, setannya selesai. Jelas semuanya? Apa? Yang diingat cuman keoknya tuh. Keok. Bekti sama orang tua. Dah, resep bekti sama orang tua nomor 1 doakan, betul? Doakan minimal kan sehari 5 kali, 5 waktu. Minimal itu, minimal ki paling sidik. Sehari 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya. Ojo ngomong, Beb aku wis tuwek, lah kan duwe mbok toh. Betul ya? Sudah tua ya punya ibu, sudah tua ya punya bapak. Ya doakan orang tua masing-masing. Rabbighfirli putri nonton. Yang doain siapa? Iya, ya bapakku, ibuku, ya simbah-simbahmu yang aku doakan gitu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu kita doakan orang tua, Allah senang. Ridullah fi ridul walidain. Karena begitu kita doakan orang tua kita senang, orang tua kita senang, Allah senang. Begitu Allah senang, alam senang. Alam senang selesai toh ya, selesai. Alam senang loh ya. Piye namanya alam senang karena Allah senang. Jadi kalau sampai Allah senang, alam gak senang, ini alam murtad ini. Alam murtad, gak mungkin. Alam juga akan ikut senang. Hanya iblis saja kan ya. Ya sengaja iblis itu gak senang gitu kan ya. Karena programnya iblis harus gak senang sama kebaikan seperti itu. Makanya kalau ada orang bekti sama orang tua, ada orang yang gak senang, berarti dia adalah. Jadi kalau kamu bekti sama ibumu, bekti sama bapakmu, istrimu gak senang, berarti istrimu. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Jelas ibu-ibu? Apa bu? Jelasnya banter sayap kanan ya. Lanjut. Doakan orang tua. Oke, subuh doakan orang tua. Oh ternyata duha orang tua sedih. Oh zuhur doakan orang tua. Ya kehapus itu ya kehapus. Ini kalau sehari 5 kali doakan orang tua. Subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Dalam perjalanan waktu yang dibagi 5 waktu ini, semua urusan kita akan beres. Coba dicek toh, tapi doakan bener loh ya. Jangan cuma baca doa. Habib saya udah baca doa. Ojo moco dongo, doakan. Baca doa itu baca tapi nggak paham. Rabbighfirli wali wali amin. Rabbighfirli wali walidayya itu ya tenanan. Rabbighfirli ya Allah ampuni aku wali walidayya dan kedua orang tuaku warhamhuma tolong sayangi keduanya ya Allah kama rabbayani shaghira. Betul-betul minta sama Allah. Jangan asal mulut bicara, hati nggak paham, pikiran nerawang kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Dapat pahala mulut ngomong yang baik, tapi itu bukan mendoakan orang tua. Ya Allah, berapa toh? Berapa lama? Yuk coba kita cek ya. Berapa detik? Tuh ada detikan depan saya. Coba kita bareng-bareng ya baca ya. Tirukan saya dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 10 detik dengan ditirukan, dengan ditirukan. Sekarang kita bareng-bareng gak usah ditirukan ya. Hitungan ketiga ya. Oh gak enak. Masa hitungan ketiga. Bismillah terus langsung dongo ya. Bismillah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Sebentar. Singkat. Ya sangat singkat. Lah sesingkat itu kenapa kita nggak bisa sebentar saja doakan benar-benar orang tua. Hasilnya apa? Langsung Allah senang, alam senang. Otomatis semua beres. Pekerjaanmu juga senang sama kamu.
Usahamu senang sama kamu. Kita jadi disenangi oleh alam. Begitu kita disenangi sama alam, Masya Allah, semuanya jadi gampang. Waktu kita sedih, tiba-tiba ada burung berkicau, hibur kamu, seneng kok. Sakno dek ejek sedih, burung akan menghibur. Tapi kalau kita dibenci sama alam, Masya Allah, begitu sedih langsung plok, telek, saudara-saudara. Alam pun benci ya, alam pun benci. Na'udzubillah min dzalik. Doakan orang tua, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap mengamalkan yang ini? Siap mengajarkan yang ini? Siap ajak semua orang untuk baca doa ini? Siap ajak semua orang untuk berdoa dengan doa ini? Alhamdulillah. Kalau udah siap berarti kita masuk kelompok anak soleh. Anak soleh.